Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Asafianti di podcast Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Kali ini kita akan membahas profesi yang seringkali kita lihat saat keadaan genting, tapi jarang kita pahami lebih dalam, yaitu petugas pemadam kebakaran atau yang sering kita sebut damkar. Mereka bukan hanya pemadam api, tapi juga penyelamat nyawa, penjaga keselamatan, dan pejuang di garis depan saat bencana datang. Telah hadir bersama saya sosok yang sudah lebih dari 1 dekade mengabdi di dunia pemadam kebakaran. Yuk kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo. Apa kabar hari ini? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Gimana tadi Pak perjalanannya? Perjalanan lancar, dengan sukacita bisa dipanggil podcast ke SMK Miftahul Ulum ini ya. Yeah. Ini pengalaman pertama kami dipanggil podcast di Kabupaten Demak. Biasanya kita berperang dengan api, berperang dengan ular gitu. Jadi kita cuma pelayan masyarakat. Dengan sepenuh hati kita melayani masyarakat Kabupaten Demak khususnya. Yang butuh bantuan. Iya. Yang butuh jodoh bisa. Bisa, nanti kita carikan. Main aja ke pos kami. Ya, besok ya Pak. Ya boleh. Boleh Pak diperkenalkan dulu kepada pendengar kita, nama lengkap, jabatan saat ini, dan sudah berapa lama bertugas di pemadam kebakaran? Ya, ini saya namanya itu agak unik, mungkin cuman beberapa di Demak ya. Yeah. Nama saya itu Lukas Aljonatan. Nah, itu saya jabatannya di damkar itu fungsional. Jadi nyupir bisa, memadamkan api bisa, nangkep ular juga bisa, apa aja pokoknya harus bisa. Ngopi bareng juga Ngopi bisa. bareng bisa banget. Iya, nanti sambil kita ngobrol kan di pos kan, biar nggak sepi. Saya sudah paling enggak ya kira-kira 10 tahun lah saya di damkar. Lama banget ya Pak? Ya harus lama biar pengalamannya bertambah. Harus belajar terus, makanya kalau semakin lama semakin lincah mungkin. Gitu ya. Banyak pengalaman. Banyak pengalamannya. Iya gitu. Biasanya Bapak dipanggil siapa? Pak Lukas, Pak Al, Pak John? Banyak, biasanya tergantung masyarakatnya, itu kadang dipanggil Pak Lukas, kadang dipanggil Mas Damkar, kadang dipanggil Mas Aljo gitu. Di nama-nama di sosmed itu biasanya manggilnya Mas Aljo. Mas gitu. Aljo. Kalau enggak gitu ya Mas Damkar gitu aja. Pokoknya siapa aja yang penting tahulah kalau saya itu pemadam. Jadi minta pertolongan itu bisa menghubungi lewat saya. Gitu. Iya. Yeah. Oke, Pak Lukas ya. Banyak orang mengira tugas damkar hanya memadamkan api. Sebenarnya apa aja sih tugas damkar? Tugas damkar yang utama itu memang pencegahan dan pemadaman api. Memang, cuman kan sekarang kita itu ada perkembangan zaman, itu ya juga perkembangan untuk pekerjaan kita. Gitu. Apa itu? Jadi ada evakuasi, entah itu cincin yang sudah sesak di jari itu, terus kadang ada laporan itu penangkapan ular kobra yang masuk ke rumah-rumah itu. Kadang juga kita ngambil kunci di selokan gitu. Pernah itu Pak? Pernah di dekat kantor kami malah. Dekat kantor kami itu ada ATM itu. Dia pelapornya itu keluar dari mesin ATM,
entah gimana itu kunci motornya jatuh Di ke selokan itu. Ya selokannya paling enggak kedalamannya ya 70 sentinan lah, hampir 1 meter gitu. Dia udah apa ya, garuk-garuk selokannya itu malah tambah hilang kuncinya. Akhirnya ke pos kami, minta bantuan kami untuk mengambilkan kunci itu juga ada. Gitu. Terus banyak lagi kita juga diminta bantu untuk sosialisasi tentang pemadaman kebakaran, pencegahan kebakaran di pabrik-pabrik atau di sekolahan gitu. Terus juga bantu adik-adik SMA kemarin perpisahan itu. Itu juga damkar. Iya, itu dari kami. Yang disemprot-semprot itu. Iya, semprot-semprot itu nanti dibuat video perpisahan itu. Gitu ya. Jadi apa aja yang sekarang masyarakat minta bantuan, sebisa mungkin kita membantu. Gitu. Sarang tawon Vespa itu yang beracun itu banyak banget laporan ke kami. Selain kebakaran gitu. Kalau disuruh bantu imamin di masjid pernah Ada. Kebetulan juga di sebelah kantor kami ada musola itu memang kadang teman-teman damkar yang ngimamin di situ diminta bantu azan dulu. Ya itu sampai ngimamin selesai gitu ya pernah. Itu ada yang minta diimamin di rumahnya itu juga ada. Pernah. Pokoknya macem-macem gitu dek. Gimana proses perekrutan anggota damkar? Proses perekrutan anggota damkar itu kita bisa mendaftar karena kita itu sebenarnya pegawai negeri sipil. Jadi bisa mendaftar di webnya sscasn.go.id. Itu kalau daftar online. Iya, itu daftar online untuk mendaftar CPNS dan atau P3K. Gitu. Yang sekarang lagi rame kan P3K itu. Iya. Itu memang daftarnya lewat online itu. Jadi bisa memantau lewat Instagramnya BKPP Demak. Jika ada pembukaan PNS atau P3K itu biasanya lewat link itu untuk pendaftaran pegawai pemadam kebakaran. Itu kalau online. Iya. Kalau offline? Kalau offline kita nggak bisa Mbak, karena pegawai negeri itu kan memang diangkat atau direkrut oleh negara gitu dari BKN pusat sana gitu. Dan pemadam kebakaran Demak ini masih di bawah naungannya Satpol PP Kabupaten Demak. Jadi memang damkar ini di Demak belum menjadi dinas sendiri. Masih ikut gitu. Masih menjadi satu bidang Linmas Damkar di Satpol PP. Gitu. Ini sambil minum boleh ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu cowok semua apa ada ceweknya Pak? Ada ceweknya juga. Kita punya istilahnya petugas damkar yang cewek itu istilahnya atau sebutannya biasanya Sri Kandi. Itu cewek. Iya, Sri Kandi. Kalau cowok nggak ada? Cowok ya kita terserah. Biasanya disebut Ultraman boleh. Superman boleh. Gitu. Kalau cewek proses perekrutannya sama. Jadi kita daftarnya itu di Kesatuan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tadi, masuknya di bidang Linmas Damkar. Gitu. Jadi untuk pendaftarannya kita lebih spesifikasinya itu ya ke Linmas Damkar itu untuk masuk ke damkarnya. Gitu. Cuman kalau OPD-nya tetap masih ikut di Satpol PP. Gitu. Itu ada proses latihannya nggak Pak?
pelatihan damkar itu sebenarnya ada. Itu di Jakarta. Kalau di Demak nggak ada? Di Demak nggak ada. Paling pelatihannya kita ya dilatih sama senior-senior, bapak-bapak senior. Itu dilatih gulung selang, dilatih memadamkan api pakai apar atau pakai mobil damkar itu yang pakai air langsung itu. Nanti dilatih fisiknya juga. Jadi kita harus terus sehat, dituntut terus sehat. Jadi itu cowok-cewek sama? Cowok-cewek sama aja, harus bisa semua. Jadi kalau cewek sudah masuk ke damkar, ya mau nggak mau harus tidak boleh takut dengan api. Itu. Kayak cowok berarti? Iya, harus. Pegang ular, ada laporan ular juga harus berani. Kadang itu ada laporan mencawak itu atau biawak, biasanya itu ya juga harus berani ikut megang. Tapi ada Pak itu? Ada. Ya Serikandi kita itu ada sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekitar 5 orang Serikandi kita itu. Ya menjadi pemberani semua sekarang. Dulu awalnya nggak berani? Awalnya kadang ya namanya perempuan kan kadang takut api, apalagi kalau masak gitu kan timbul api yang agak besar, kadang panik keluar gitu. Nah sekarang harus bisa bersosialisasi, harus bisa mempraktekkan, memperagakan, harus menjadi tangguh pokoknya. Gitu. Kan malu dong, masa damkar, undang damkar, manggil damkar kan ya lucu. Gitu. Apa tantangan terbesar Bapak ketika bertugas? Tantangan terbesarnya itu kita memadamkan satu kebakaran. Ya percontohannya itu seperti pabrik kimia, banyak bahan kimia atau limbah kayu, atau pabrik obat nyamuk seperti itu berat banget Mbak. Atau sama itu pabrik aspal kayak gitu, itu berat banget karena keselamatan kami juga harus dijaga. Kami memadamkan kebakaran itu juga dengan asap-asap yang imbas kebakaran dari bahan-bahan kimia itu. Jadi kadang kita itu minta pertolongan PMI untuk mendampingi kita di saat kebakaran. Kita memadamkan kebakaran seperti itu. Itu yang paling berat itu memang kebakaran pabrik-pabrik seperti itu. Itu pengalaman terberatnya. Pernah ada misi penyelamatan yang paling berkesan atau paling sulit? Misi penyelamatan paling berkesan atau paling sulit ya. Paling berkesan itu menyelamatkan, dulu ada kebakaran di Sayung. Itu kebakaran mobil angkot. Dan ternyata itu supirnya terbakar juga. Di sana? Iya. Di samping mobilnya turun. Jadi supirnya itu kebakar di bawah mobilnya gitu. Terus jadi apa supirnya? Ya, jadi korban kebakaran itu. Itu paling sulit, paling berkesan karena ada nyawa yang terbakar di situ. Gitu, itu kami ya semua kebakaran sih Mbak, kita merasa sulit di perasaan juga karena rumah terbakar itu juga kita ikut sedih. Kita memadamkan pun itu kita ikut sedih karena memikirkan ke depannya ini nanti bapaknya gimana, rumahnya gimana, tinggal di mana ya. Otomatis kan rumah kebakaran itu kan barang-barang berharga juga ikut terbakar kan. Tuh. Dalam menjalankan tugas, resiko tentu sangat tinggi. Bagaimana Bapak dan tim menjaga keselamatan? Ya, kita menjaga keselamatan kita itu memang kita bertindak, bekerja itu menggunakan
SOP, dan juga kita menggunakan APD untuk pelindung diri kita. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir untuk kecelakaan kerja. Jadi harus sangat berhati-hati. APD yang kita punya juga kita harus pakai. Jadi kita nggak bekerja dengan sembrono atau sembarangan gitu. Harus hati-hati. Harus hati-hati banget. Gitu. Kayak contohnya walaupun tawon Vespa itu dibakar ya, itu juga kadang kan ada tawonnya yang keluar nyengat. Kalau kita nggak pakai APD khusus untuk pembasmian tawon Vespa itu, kita disengat juga bisa sampai ke menimbulkan kematian, Mbak. Tawon Vespa itu dilihat kadang orang sepele, padahal itu berbahaya. Itu makanya kita juga ada APD untuk eksekusi tawon Vespa itu, juga ada APD untuk tahan api gitu. Kalau APD yang sehari-hari kita pakai untuk pemadaman atau untuk melayani masyarakat itu biasanya APD tahan panas. Itu yang sering kita pakai, yang sering masyarakat lihat. Ada yang warna coklat, itu kan ada kayak jaket itu warna coklat itu. Kadang kita pakainya yang warna merah gitu. Gitu, Mbak. Itu bahannya sama, Pak? Berbeda-beda dari setiap bahan APD kita berbeda-beda. Untuk tahan panas itu kan kayak apa ya? Ya bahannya nanti berbeda dengan APD eksekusi tawon Vespa. Juga berbeda lagi dengan APD tahan panas. Kayak kebakaran gitu. Kalau tahan panas itu APD-nya itu hampir sama kayak astronot. Itu kayak astronot persis gitu. pakai tutup kayak kepala, pakai helm semua, cuman ini lebih rapet aja. Kayak astronot gitu. Tutup kepala gitu, pakai oksigen. Gitu. Berarti di dalamnya ada oksigennya? Ada. Kalau itu tahan panas itu biasanya untuk di gedung-gedung atau rumah yang sudah terbakar dan ada korban untuk ditolong. Itu kita harus menggunakan APD itu untuk masuk ke rumah yang sudah terbakar itu tadi. Yang udah mau habis gitu. Itu biasanya dipakai di gedung bertingkat itu kalau kebakarannya besar kan, mau nggak mau kita harus masuk memadamkan dari dalam juga. Itu kita pakai APD anti api itu. Gitu. Bahannya kayak aluminium kayak gitu, penahan api gitu. Apa dampak psikologis dari pekerjaan ini, terutama setelah menghadapi kejadian berat? Dampak psikologisnya apa ya? Ya kadang trauma ada, Mbak. Kadang trauma itu ada karena pernah sempat kemarin teman kita itu waktu perjalanan memadamkan kebakaran lahan di desa Bungo sana, itu truk kami ngelimpang. Kok bisa? Nah itu kadang ya itu, Mbak, kadang kita juga sudah hati-hati. Kita sudah tertib berlalu lintas juga, walaupun mobil damkar itu memang prioritas pertama ya di jalan. Tapi kita juga kadang nggak tahu apesnya orang. Takdir. Ya takdir boleh. Itu kendaraan tangki suplai kami itu limpang di jalan. Itu ya kadang membuat trauma teman kami juga. Sekitar 1 minggu itu berobat di rumah gitu, menenangkan diri gitu. Terus juga ada pernah cerita dari senior saya itu memadamkan kebakaran di pabrik aspal. Itu karena yang kebakaran itu tungku pemasak aspalnya seperti ini. Ibaratnya gitu kan, ini kan aspal meluap-luap dan terbakar di atasnya. Ya itu udah tangganya muter gitu, nyemprot dari atas itu aspal kalau kena air malah tambah meledak.
Itu kena letusannya. Ya untungnya enggak sih ya. Untungnya enggak karena kita nyemprotnya mungkin dengan teknik khusus biar enggak meminimalisir meledaknya aspal itu tadi. Cuman kadang ya enggak, kadang sih sampai bawah teman saya itu ya sendredeg semua gitu, takut, ada rasa ketakutan gitu. Itu ada ceweknya, Pak? Pada saat itu enggak ceweknya enggak ikut karena Sri Kandi kami kadang membuat laporan juga di kantor atau pengurusan administrasi. Kayak admin gitu, Pak? Iya gitu. Cuman kadang ya kalau sedang di pos membantu kita ya ikut berangkat tugas juga. Itu jadi administrasi harus bisa, tugas lapangan juga harus bisa. Berarti nggak milih-milih gitu, Pak? Iya, nggak milih-milih. Di dekat rumah pun kalau ada kejadian kebakaran ya ikut bantu. Gitu. Bagaimana keluarga Bapak mendukung profesi ini yang penuh resiko dan waktu kerja yang tidak menentu? Kalau keluarga kami ya mendukung kami ya pasti dengan doa. Dengan doa yang penuh agar kami tetap selamat, kami tetap sehat, kami tetap bisa melayani masyarakat. Karena kami itu senang menolong, senang melayani masyarakat, senang membantu. Apapun yang dibutuhkan masyarakat, apapun yang diminta masyarakat untuk pertolongan kita siap. Jadi keluarga kami mendukung penuh karena kami bekerja setulus hati dan sepenuh hati untuk membantu. Gitu. Itu menjadi support system terbaik dari keluarga untuk kami. Gitu. Menurut Bapak, apa yang membuat seseorang bertahan lama di profesi ini? Yang membuat tahan lama di profesi damkar ini karena itu tadi, kita suka menolong, kemanusiaan. Nah, itu memanusiakan manusia. Iya, itu kita menjadi seneng lah. Kita tuh seneng menolong orang. Makanya kadang kalau ada yang dipindah dari damkar itu, wah, aku malah ra iso nulung wong neh gitu juga ada seperti itu. Jadi nggak ada alasan lain sih untuk kami harus bekerja lama di damkar itu selain menolong. Gitu, suka menolong. Pahalanya banyak ya. Kalau menolong itu kalau dipanggil itu ada biayanya nggak, Kak? Kita damkar nggak ada biaya, Mbak. Nggak ada biaya sama sekali. Damkar itu semuanya gratis. Gitu, semuanya nemenin gratis. Curhat sampai pagi juga gratis. Gratis, paling ya bawa kopi aja buat kita ngobrolnya biar enak. Gitu, kita nggak pernah matok harga berapa juta, berapa rupiah untuk menolong orang gitu, nggak pernah. Dan kita pun dilarang karena itu gratifikasi kan. Memberi itu seperti itu tuh gratifikasi, ikutnya jatuhnya malah jadi korupsi kan. Jadi kita menolong memang tulus, ikhlas karena kita senang menolong. Gitu. Jadi kita nggak ada biaya sepeser pun untuk jasa kami menolong masyarakat Demak ini. Gratis aja. Mau ngobrol ayo bawa kopi aja udah. Gitu. Pernah nggak sih Pak malam-malam ditelepon cuman disuruh nemenin orang lagi galau habis diputusin sama pacarnya, pernah nggak? Banyak di DM sosial media kami itu malah curhat. Banyak sekali. Itu kadang admin kami itu, admin sosmed kami ya mau nggak mau memang pelayanan kan, harus menanggapi ya, sampai curhatnya nangis gitu ya ada juga. Ada yang ke pos juga pengen curhat gitu ya juga ada. Makanya kita terbuka untuk masyarakat, kita terbuka. Kebanyakan cewek.
cewek cowok juga ada gitu. Cowok juga datang, Pak, ajeng jagong. Cuman Bilangnya gitu. iya, nanti mereka cerita-cerita sendiri gitu. Kalau kita ada kopi ya kita Kasih kasih kopi kopi. Kadang malah kita yang dibawain kopi dari sambil kita rumah. cerita-cerita. Iya, jadi mereka datang itu udah bawa kopi sendiri. Mereka cerita-cerita ke kami gitu. Ya, ngobrol sambil curhat tapi alasannya mau ngobrol gitu. Padahal mau curhat. Ya, nemenin. Tapi kita pun juga seneng karena pos kita jadi rame. Kita di pos itu juga nggak jadi suntuk, ya Ada kan? Nggak temennya. jadi boring, ada temennya ngobrol. Tahu-tahu jam piket habis gitu. Itu berarti piketan ya, Pak? Iya, damkar itu pikatan. Ada 3 jam piket. Piket pagi, piket siang, sama piket malam. Itu jam berapa sampai jam berapa? Kalau piket pagi itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Piket siangnya itu jam 2 siang sampai jam 9 malam. Piket malamnya jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Itu muter terus. Jadi kita memang standby 24 jam. Gitu untuk melayani masyarakat. Malah kadang lebih. Gitu. Saking asiknya di Saking sana. asiknya di sana. Gitu. Jadi kalau ada kebakaran gitu, kadang regu yang seharusnya itu jamnya pulang malah ikut bekerja. Ikut berangkat untuk memadamkan api gitu, atau ada kejadian apa yang lain gitu malah ikut berangkat, ikut membantu. Tuh, Itu jadi absennya di mana? Di pos Damkar. absennya kita masih ikut di kantor Satpol PP. Jadi kita kalau Ke sana dulu. ASN itu absennya di kantor Satpol PP dulu, baru kita standby di pos. Kita ada 2 pos damkar, pos satunya itu di Demak Kota, di Bogorame. Yang pos keduanya itu di Kecamatan Karangawen. Itu jadi yang di pos 2 Karangawen itu absennya ya di Kecamatan Karangawen sana. Tuh. Kalau yang di Demak di Demak. Di Demak di kantor Satpol PP. Absennya di situ. Sementara kita masih ada 2 pos damkar sih. Mungkin di tahun depan ada pengembangan lagi, semoga biar bisa lebih cepat menolong orang-orang yang membutuhkan gitu. Seberapa penting edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran? Penting sekali. Kita selalu memberikan edukasi itu, entah itu lewat sosial media, entah itu dari mulut ke mulut. Kalau kita ketemu temen gitu, kita cerita tentang pencegahan kebakaran, entah dengan sosialisasi di pabrik atau di sekolahan, ya itu kan bisa menjadi cerita yang berkembang luas gitu. Jadi sosialisasi kebakaran itu memang harus dilakukan karena pencegahan awal dari sebelum menjadi kebakaran yang sangat besar. Bukannya kita memberikan sosialisasi untuk kita nanti jadi nganggur, enggak. Karena setiap hari pun kita bekerja, kita melayani. Tapi memang kita suka bersosialisasi, dan itu kenapa harus dilakukan. Karena sosialisasi itu menurut kami memang penting untuk masyarakat bisa tahu tentang cara-cara pemadaman. Api kan itu selalu terjadi lewat api kecil, cuma nanti merambah menjadi besar. Nah, kalau masyarakat itu kita sosialisasi, mereka bisa mengatasi dari api yang kecil itu kan, nyawa dan harta benda mereka pun terselamatkan gitu. Jadi lebih bisa mengamankan diri sendiri juga, harta bendanya juga terselamatkan gitu. Walaupun kadang memang tidak ada api yang tidak bisa dipadamkan oleh orang-orang itu yang memang harus membutuhkan damkar gitu. Jadi penting banget memang sosialisasi itu. Itu kalau sosialisasi biasanya dipanggil dari sekolah atau keinginan damkar? Kebanyakan kita dipanggil dari sekolah. Nah, kalau kita dari damkar sendiri,
sosialisasi kita lewat media sosial gitu. Kayak IG gitu. Kayak Instagram, TikTok, Facebook, WA, story WA itu kita sebar semuanya. Jadi yang tidak pakai WhatsApp ya bisa lihat dari Instagram, yang tidak pakai Instagram bisa lihat dari TikTok atau Facebook, seperti itu contohnya. Jadi sosialisasi kita tetap muter terus dan di semua sosial media kita ada. Gitu. Aktif ya Pak. Jadi Aktif, harus aktif. Harus aktif. Jadi menjadi poin plus juga untuk kami. Karena di 2 tahun kemarin itu waktu musim kemarau itu kebakaran banyak banget. Tapi setelah kita aktif sosial media, lagi viral-viralnya damkar juga itu, melalui sosialisasi itu kebakaran sekarang sudah berangsur mulai sedikit, enggak sebanyak tahun-tahun yang lalu ya. Itu sekarang kan sudah zamannya teknologi canggih ya, sosial media yang berbicara ya, itu AI. gitu. Jadi orang-orang kalau udah scroll gitu lihat kita gitu, paling enggak dia mendapatkan mendapatkan ilmu sedikit dari video kami gitu. Jadi bisa meminimalisir kejadian kebakaran itu sampai sekarang. Dan bisa dihitung jari ini dari awal tahun sampai sekarang itu. Kebakaran itu ya, kejadian kebakaran itu menjadi sangat sedikit. Dari tahun kemarin. Iya, berarti kan sosialisasi kita kan berhasil gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen cepat. Jawab spontan ya Pak. Segmen cepat. Segmen cepat. Oh, pertanyaan cepat gitu ya? Oke. Nggak boleh mikir lama-lama. Oke, siap. Api besar atau api kecil? Api kecil. Shift malam atau pagi? Shift pagi. Sirine atau walkie-talkie? Walkie-talkie. Misi penyelamatan atau edukasi masyarakat? Edukasi masyarakat. Kalau libur, tidur seharian atau jalan-jalan? Tidur dulu baru jalan-jalan. Gak boleh ya, satu aja, dua-duanya. Jadi biar fresh terus gitu. Bapaknya berarti sering jalan-jalan? Diusahakan biar kita nggak suntuk aja gitu sama riwahnya pekerjaan. Ya memang manusia butuh refreshing gitu. Sama keluarga apa sama teman-teman? Sama keluarga. Kalau keluarganya nggak bisa kita ajak temen ya gitu. Yang penting bisa merefreshkan bisa pikiran. Semua ya Pak? Bisa. Kadang sama pelapor juga jajak jalan karena mereka pengen nongkrong. Pak, nanti minta tolong ya Pak, saya sendirian, ditemenin nongkrong ya Pak di sini gitu. Kadang ada juga seperti itu. Ada yang minta tolong kayak gitu. Mau nggak mau ya kita temenin, cuman ya 1-2 orang anggota kami. Cuman ya dibatasi waktu. Paling maksimal ya 2 jam gitu. Karena kan kita harus standby terus di pos. Jadi kalau kita meninggalkan pos itu sewaktu-waktu ada telepon, laporan atau kejadian gitu, memang kita harus gerak cepat karena respon time kami itu maksimalnya 15 menit dari menerima laporan sampai kita harus berangkat. Itu kalau nemenin ngopi pakai baju damkar? Iya sih. Iya. Iya, karena gimana ya, tugas dan itu juga kita laporkan ke atasan kita gitu. Aduannya, chatnya itu nanti kita screenshot menjadi minta pertolongan itu kan. Itu nanti kita juga di sananya foto juga untuk laporan, dan nanti kita juga ada laporannya juga. Berarti harus lapor gitu. Iya, gitu. Jadi memang meminimalisir kecemburuan sesama teman-teman ASN gitu. Nanti dikira kok damkar kok malah senengin nongkrong gitu. Padahal ngebantu. Gitu. Jadi kita mau nggak mau ya, karena kadang kalau kita menolak gitu
takutnya nanti mereka kecewa nanti kadang menjelek-jelekan kan. Jadi ya udah kita layani aja, paling enggak ya 1 jam 2 jam ya mas gitu. Atau mbak gitu. Terus kita pulang standby di pos lagi. Jadi pos itu nggak boleh kosong, harus ada orang gitu. Pengalaman lucu Bapak selama jadi damkar. Pengalaman lucu di damkar. Ada gak sih Pak kayak orang hamil kan, pergi datang ke damkar, minta tolong buat diajak muter-muter naik mobil. Banyak. Banyak ngidamnya tuh pengen naik mobil damkar. Itu kadang nggak cuman ibu hamil kok, ibu-ibu, anak-anak juga. Dan ya pengalaman kita paling lucu itu kita ngomong anaknya orang. Jadi anaknya itu nggak mau makan pagi-pagi itu, terus datang ke pos kami. Datang sendiri. Sama anaknya itu tadi, Pak, mohon maaf, anak saya mau foto sama bapak, sama mobil damkarnya juga. Ya udah mau nggak mau kita layani. Sak momonge. Jadi ikut ngasuh anak itu, nyuapin anak itu ya gitu. Itu main sih. Bareng juga. Mau nggak mau lah. Jadi ya akhirnya kita juga seneng sih, karena ada pengalaman baru ya. Biasanya dulang anaknya aja di rumah, sekarang malah ikut dulang anaknya orang nih gitu. Gitu. Terus apa lagi? Apalagi ya? Nolong mengambil ular piton. Itu malah teman kita yang dililit pitonnya sendiri gitu juga. Pernah, tapi ya kita nggak tampilkan di sosmed sih. Kita tampilkan ya yang bagus-bagus biar bisa mengedukasi masyarakat. Gitu. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda yang mungkin tertarik menjadi petugas damkar? Untuk generasi muda yang tertarik sama petugas damkar, ya belajar terus. Karena damkar itu walaupun kita sudah menjadi pegawai seperti ini, kita tetap harus belajar terus. Dan kita pun pelatihan pun ada tahap 1, 2, 3. Jadi tetap harus belajar, nggak asal-asalan. Karena kita bekerja dengan safety, kita bekerja dengan bahaya. Jadi memang kita harus siapkan fisik, siapkan otak. Nggak cuman mental harus juga. Iya, mental juga, nggak cuman kita mengandalkan otak kita aja. Gitu. Kita berperang tapi bukan berperang dengan manusia. Kita berperang dengan bahaya. Makanya kita harus hati-hati, nggak cuman menggunakan akal pinternya kita, tapi kita juga harus kuat fisik, kuat mental gitu. Jadi harus mempersiapkan dengan baik fisiknya, mentalnya, pemikirannya, agar nanti menjadi petugas damkar yang baik juga gitu. Kalau nggak kuat nanti kita bantu. Enak toh. Tetap kita juga belajar bersama-sama. Dari senior saya sampai saya sekarang ini, dan teman-teman yang kemarin juga baru masuk juga, ya kita masih saling belajar gitu. Nyetir pun juga harus belajar, berhati-hati. Walaupun kita itu menyetir mobil damkar kan dengan kecepatan tinggi, dengan beban air seberat itu gitu. Itu harus belajar dengan senior-senior yang dulu megang setir, gimana caranya nggak nyenggol, menggok nggak ngelimpang gitu.
gitu. Mobil damkar pernah kehabisan bensin? Kalau kehabisan bensin kita nggak pernah. Cuman karena kita itu kalau solar itu sudah menunjukkan di 1. tandon habis, kita harus mengisi langsung. Jadi kita nggak pernah ada namanya kehabisan solar, itu nggak pernah. Kehabisan bahan bakar ya. Karena bahan bakar kita penuh terus, kita mobil juga harus standby terus. Air pun juga kita harus standby. Di dalam mobil damkar itu semuanya airnya sudah terisi penuh, siap berangkat gitu. Itu ada yang ngecek, Pak? Ada ya, kita ngecek sendiri teman-teman gitu. Jadi memang kegiatan kita itu pertama datang kita ke pos memang ngecek sarana prasarana kita, sarana prasarana bekerja kita, terus sampai melaporkan ke atasan juga gitu tentang kesiapan kita dalam bekerja dan sarana prasarana kita, termasuk mobil damkar itu termasuk airnya juga dan tandon airnya juga gitu. Jadi semua aman, semua siap. Kapanpun ada panggilan kita langsung meluncur berangkat gitu. Apa perubahan yang Bapak ingin lihat dalam sistem pemadam kebakaran ini? Perubahan yang ingin kami lihat ya, kami bisa menjadi dinas sendiri di Kabupaten Demak. Jadi kita bisa mendapatkan sarana prasarana yang banyak lagi. Kita bisa menolong orang atau menolong masyarakat dengan lebih banyak lagi aduan-aduan masyarakat yang kemarin kita tidak bisa menolong karena keterbatasan alat. Jadi kita keinginannya ya seperti itulah. Sarana prasarana kita terpenuhi dengan komplit. Kita punya teman banyak lagi. Cabang-cabang pos damkar lebih banyak lagi gitu. Kalau di damkar ada yang kayak nggak suka, kayak benci gak sih, Pak? Oh, nggak ada. Kita kerja tim, jadi kita harus saling sayang. Gitu. Jadi kita harus saling sayang, kita harus saling melindungi. Nggak ada pertengkaran di antara teman-teman. Harus kompak. Karena kita kerja tim, kita bukan kerja individu gitu. Jadi harus saling tolong menolong. Temennya ada masalah apa, kita sebisa mungkin membantu. Jadi nggak ada yang egois gitu, Pak? Iya, nggak ada. Semua baik, dari atasan pun sampai ke staf-staf kita yang non PNS itu ya kita baik semua, kita serawungan ya kita nggak memandang status kita gitu. Temen semuanya. Gitu ya, memang di saat tertentu sesuai jabatannya gitu aja. Tapi kalau kita guyup di kos gitu ya kita bercanda, kita seneng, iya bareng-bareng gitu, rame, nggak ada terus takut sama ini malah kerja nanti jadi nggak enak. Ewo Gitu. Wes. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Gak wes. Opening ya, Pak, ini? Ya. Opening. Closing. Oh, ini toh satu kata untuk mengutarakan profesi damkar. Untuk menggambarkan. Menggambar. Belum ya, Pak? Belum itu belum. Satu kata untuk menggambarkan profesi damkar. Satu kata untuk menggambarkan profesi damkar. Kemanusiaan. Ya. Memanusiakan manusia. Iya, saling menolong. Kemanusiaan. Berarti damkar gak ada yang jahat, Pak? Gak ada, semuanya baik-baik aja.
suka menolong gitu. Dah. Terima kasih Pak Lukas atas waktunya dan cerita-cerita yang luar biasa. Hari ini kita belajar bahwa profesi pemadam kebakaran bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal ketulusan, kerja tim, dan dedikasi yang luar biasa. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan ini membuka mata kita bahwa di balik sirine dan mobil merah itu ada manusia-manusia hebat yang rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan orang lain. Saya Asafianti pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.